Halo, halo semuanya. Halo, apa kabarnya malam ini? Selamat datang semuanya di talk show Ini Tarki adalah kolaborasi. Perkenalkan, saya Shana Suartono. Hari ini senang banget bisa hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol. Tentunya bangga banget karena saya kayaknya sampai sekarang juga selalu membawa alma mater tersayang kita nih kemanapun kita pergi karena pastinya bangga sekali dengan alma mater ini. Perkenalkan dulu saya Shana Suartono, mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Saya adalah lulusan Tarakanita, alumni Tarakanita tahun 2006. Nah, karena semuanya hari ini adalah anak Tarki, mungkin sepakat aja semuanya akan aku panggil kakak-kakak ya. Nanti juga ada adik kita yang akan ngobrol bareng kita hari ini. Acara hari ini acaranya santai dan aku berharap juga di sini kita bisa sharing banyak hal, bisa mendapatkan satu message penting tentang pentingnya ini Tarki dan perjalanannya selama ini. Jadi buat semua partisipan yang sudah mengikuti acara ini, nanti boleh banget untuk ngobrol-ngobrol langsung bareng kita, dan juga nanti di akhir sesi kita akan mengadakan sesi Q&A, dan kita harapkan bisa banyak yang memberikan pertanyaan di sini supaya diskusi dan juga wacana yang akan kita berikan hari ini supaya bergulir, pastinya dengan semangat kembali lagi membawa alma mater tercinta kita. Sebelum kita melanjutkan acara hari ini, saya mau perkenalkan dulu siapa aja sih yang bakal jadi pembicara hari ini. Jadi hari ini aku akan ngobrol dengan banyak kakak-kakak ya, kakak-kakak, mbak-mbak. Jadi hari ini aku akan ngobrol dengan banyak narasumber dan semuanya perempuan seperti biasa, kita semua membawa alma mater kita. Yang pertama nanti kita akan ngobrol dengan Kak Ririn Hapsari. Kak Ririn Hapsari adalah alumni Tarakanita angkatan 86. Nanti kita akan bicara tentang perjalanan ini Tarki pastinya, ini dari HAK atau yang lebih dikenal dengan hubungan alumni dan komunitas. Dan selanjutnya nanti kita juga akan ngobrol dengan narasumber kedua kita, ada Mbak Prita atau Kak Prita. Ini adalah Tarki angkatan 1997. Dan berikutnya juga ada Margaret, ini adalah Tarki angkatan 99. Lalu nanti kita juga akan ngobrol lagi bersama dengan Kak Jane Nawilis, Tarki angkatan 99, dan juga ada Andini Aritonang. Kak Andini ini angkatan 99 juga. Dan yang terakhir kita juga nanti akan ngobrol dengan Kathleen. Kathleen adalah peserta Ekskul Sociopreneurship. Jadi nanti kita akan cari tahu, ini adalah adik kita di sini, yang paling imut, yang paling kecil, tapi tentunya kita akan mendengarkan banyak pastinya dari Kathleen. Dan sekali lagi semua sudah ada di sini. Siapapun yang mau bertanya nanti silakan langsung aja dimasukkan pertanyaannya di kolom chat dulu. Nanti kalau masih ada waktu aku juga pasti akan mengundang untuk membuka mic dan bisa langsung menanyakan apa-apa saja sih yang mau ditanyakan ke narasumber, dan pastinya nanti kita juga akan ada gift untuk dua penanya terbaik, dan gift-nya ini juga pastinya sangat berkesan. Nanti aku akan jelasin gift-nya apa aja. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau memberikan gambaran terlebih dahulu. Jadi aku mau memberikan sekilas info gitu ya tentang berdirinya Ini Tarki itu kapan. Jadi Ini Tarki sebenarnya berdiri dari tahun 2019. Jadi pemilihan ketua Ini Tarki diikuti sekitar 4.000 alumni. Ini luar biasa angkanya, banyak sekali alumni yang peduli pastinya. Dan voting ini dilakukan secara kombinasi, ada manual di sekolah, di SMA Tarakanita 1, dan juga secara online. Karena memang kita saat ini mungkin dari 2019, 2020 juga udah mulai pandemi ya, jadi udah mulai beralih ke online semuanya. Dan dari hasil perhitungan suara di tahun 2019 lalu, Cynthia Satria Hasan, ini kakak kita dari Tarki 1984, terpilih sebagai ketua Ini Tarki yang pertama. Dan Ini Tarki ini didirikan berdasarkan akta pendirian Perkumpulan Ikatan Alumni SMA Tarakanita 1 tertanggal pada 15 Juli 2019, dan juga pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Alumni SMA Tarakanita 1 yang juga tertanggal pada 15 Agustus 2019. Nah, visi dan misinya sebenarnya apa sih?
Oke, yang pertama aku akan jelasin visinya terlebih dahulu. Jadi visi Initarki dikatakan untuk memajukan anggota perkumpulan Initarki sebagai perempuan berintegritas dan juga mandiri yang menjunjung tinggi cinta kasih, semangat juang, persaudaraan, dan kreativitas dengan penuh rasa syukur. Dan misi dari Initarki menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota perkumpulan Initarki SMA Tarakanita 1 dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma, hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan visi dan misi ini Tarki akan menjadi mitra strategis dan aktif terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam program kegiatan di Sekolah SMA Tarakanita 1, serta menghubungkan semua alumni melalui berbagai program kegiatan yang saling memberi manfaat. Tentunya itu yang kita inginkan semua ya. Nah, setelah kita refresh sedikit nih tadi tentang visi dan misi Initarki, malam ini kita akan nanti langsung ngobrol dengan perwakilan pengurus, siswi, dan juga alumni untuk mendengarkan sharing-sharingnya mereka nih tentang serunya program kegiatan yang sudah berjalan dan juga manfaat yang dirasakan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan lihat dulu yuk video berikut ini. Oke, itu dia sudah kita saksikan videonya. Paling tidak dari video ini juga terlihat gitu ya, cuplikan-cuplikan dari perjalanan Initarki dan program apa saja yang sudah dihasilkan sampai saat ini. Makanya tanpa panjang-panjang, aku akan langsung aja ngobrol dengan Kak Ririn. Kak Ririn Hapsari ini adalah Tarki Angkatan 86, dan kembali lagi, Kak Ririn ini mengurus mengenai hubungan alumni dan komunitas. Jadi aku sebutin dulu nih poin dari HAK. Jadi HAK ini mengembangkan program berdasarkan kebutuhan alumni dan menyiasati program untuk alumni di tengah pandemi. Begitu ya, Kak Ririn ya. Halo Ya, Kak Ririn. Ines. Hai. Malam Ines, halo. Malam. Selamat Gimana malam kabarnya? semua. Baik. Still survive. Surviving this pandemic. Oke, Kak Ririn, boleh langsung aja dijelaskan nih, hubungan alumni dan komunitas. Nah, pentingnya apa dan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Oke, aku izin share screen ya. Kiki, saya share screen dari laptop, tapi ini aku ngobrolnya dari handphone. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Tadi udah disampaikan oleh Ines. Saya Ririn Hapsari, Ketua Divisi HAK. HAK itu singkatan dari hubungan alumni dan komunitas. Jadi memang Initarki itu intinya kan di alumninya ya, tapi ternyata alumni itu juga ada komunitas-komunitasnya. Dan komunitas itu bisa berdasarkan hobi atau berdasarkan profesi. Itu sebabnya teman-teman mungkin udah pernah dengar Tarki Runners lah, ada Tarki Cycle, macam-macam ya, ada dokter, saya anggota di sana yang isinya dokter-dokter, jadi itu adalah komunitas. Kemudian kalau alumni itu
dari yang angkatan pertama sampai yang baru lulus kemarin angkatan 2021 ya. Jadi dan jumlahnya ribuannya mungkin sekarang udah hampir 10.000 mungkin ya total alumni, tapi belum semuanya terdata dengan baik. Jadi ini nanti tugas kita sama-sama nih untuk mendata alumni. Ya, kalau di ini kecil-kecil nggak usah dibaca, teman-teman nggak usah dihafalin. Tapi yang jelas di dalam kepengurusan Initarki yang sekarang ini periode 2019 sampai 2022 itu ada 2 divisi besar, membagi strukturnya itu berdasarkan program ya atau klaster programnya. Jadi selain yang di divisi saya, hubungan alumni dan komunitas, itu ada lagi divisi lain, pengembangan ekosistem sekolah. Itu nanti mungkin Jen akan cerita sedikit. Nah, kalau di hubungan alumni dan komunitas kita fokusnya pada komunitas dan alumninya, kalau PES atau pengembangan ekosistem sekolah, itu fokus pada sekolah. Jadi ini seperti giving back, apa yang bisa diberikan alumni untuk pengembangan sekolah kita tercinta SMA Tarakanita, baik untuk sekolahnya, guru-gurunya, atau juga adik-adik kita yang sekarang masih belajar di sana. Kalau di bagian saya, itu yang terkait dengan alumni dan komunitasnya. Apa sih yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Jadi ini hubungan alumni dan komunitas. Bagaimana program Initark itu dibuat? Karena kami ini ingin berbasis pada kebutuhan ya, berbasis pada major stakeholders kita itu adalah alumni. Jadi di awal setelah kepengurusan ini terbentuk, yang pertama kali dilakukan adalah kita mengundang semua perwakilan angkatan dan komunitas. Nah, kita berkumpul waktu itu di SMA kita ya sekalian pulang kampung ya, lihat SMA Tarakanita, banyak yang udah semenjak lulus nggak pernah pulang ke Tarakanita. Nah di situ kita tanya apa sih yang menjadi concern-nya, kebutuhannya apa. Nah itu kemudian kita susun, kita kembangkan menjadi program-program yang selama ini ada. Terus gimana menjangkau alumni? Alumni kita ini banyak banget ya, ada di mana-mana, nggak hanya di Jakarta, bahkan ada yang di luar negeri pun banyak. Bagaimana kita menjangkau ini? Kita mempunyai beberapa cara. Yang pertama adalah kita punya WhatsApp group. WhatsApp group perwakilan angkatan atau koordinator angkatan itu mulai dari angkatan paling senior sampai yang angkatan terbaru. Dan kita punya 2 WhatsApp group, jadi dari angkatan 90-an sampai angkatan 60-an. Kemudian ada WhatsApp group khusus angkatan 2000-an gitu. Kenapa gitu? Soalnya bahasanya seringkali udah nggak nyambung. Angkatan 2000-an gitu males sekali ya kumpul sama yang tante-tante, bude-bude, oma-omanya angkatan 80, angkatan 70. Jadi kita buat WhatsApp group khusus untuk angkatan 2000-an ya. Nah, apa yang dilakukan di sana? Kita biasanya share informasi, semua kegiatan-kegiatan itu melalui channel ini. Selain juga ada WhatsApp group lintas komunitas, itu juga kita bentuk. Karena waktu itu kita juga pernah mengundang komunitas yang ada di Tarakanita, dan ada sekitar 28 komunitas di sana, 28 sampai 30, dan saya rasa ini terus berkembang ya, karena teman-teman ini setiap kali yang persamaan hobi terus bisa kumpul-kumpul jadi bikin komunitas baru. Yang terakhir, karena COVID kemarin, kita membentuk komunitas yang isinya psikolog, psikiater untuk pendampingan kesehatan mental alumni. Itu. Nah, kemudian kalau apa sih yang menjadi ini makanya saya kadang suka sedih gitu kalau ada teman-teman ketemu teman alumni, kok nggak pernah dengar ya ini Tarki kegiatannya apa gitu. Kalau Anda nggak pernah dengar kegiatannya apa, coba cek deh. Anda masuk nggak di WhatsApp grup angkatan. Atau kalau angkatan yang nggak punya WhatsApp grup, bikin WhatsApp grup angkatan, atau tanya koordinator angkatannya siapa gitu. Karena harusnya koordinator angkatan itu yang menyebarkan. Nah, kita dari tahun 2019 itu sudah mulai beraktivitas beberapa
beberapa kegiatan ya, tapi kemudian di 2020 kan kita kena COVID ya. Jadi makanya nih kalau di sini tanggal 2020 quarter 2 tuh kita tiarap nggak ada kegiatan sama sekali. Kemudian kita jadi mikir, masa begini-begini ya gimana caranya menyiasati. Ya akhirnya kita kembangkan program-program yang terkait dengan COVID waktu itu ya. Respon COVID itu kita udah mulai. Kita berawali dengan waktu itu ulang tahun ulang tahun Tarakanita bulan September, kemudian kita juga bikin respon COVID, itu 2 kali malah kita membuat itu. Nah, di bulan November, kemudian kita juga membuat satu event, semuanya online karena nggak mungkin ya yang kita sebut dengan pasar kreasi. Pasar kreasi ini sebetulnya adalah cita-citanya Mbak Cynthia Hasan beserta tim pada saat kampanye. Jadi ini janji yang harus dipenuhi. Jadi ini semacam mini inkubator bisnis untuk kawan-kawan alumni yang mempunyai bisnis kecil UKM lah gitu ya, atau baru merintis bisnisnya. Tahun 2020 kita buat, dan itu kita sebut pasar kreasi karena memang pesertanya adalah teman-teman yang punya UMKM non kuliner gitu. Nah, di tahun itu juga di bulan November kita melaunch program ASA. ASA ini kita buat berdasarkan pengalaman karena waktu COVID kita jungkir balik yang ngurusin COVID, kemudian setiap kali ada bencana atau ada guru terkena musibah, jadi ada kebutuhan untuk mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sungguh-sungguh sosial gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan alumni. Maka kita buatlah program ASA ini, mungkin teman-teman udah pernah ngelihat logonya ya. Nah, ASA ini adalah program bisa bentuk pengumpulan dana, tapi adalah kita giving back kepada guru-guru kita. Bentuknya bisa tali kasih, apapun ya. Pada saat. Nah, terkait dengan pasar kuliner di bulan November itu, peserta pasar kuliner menyumbangkan hasil karyanya untuk dilelang. Jadi kita bikin lelang di akhir pasar kuliner sebagai puncak acaranya. Hasil lelang itu kemudian terkumpul dan masuk ke dalam pundi asa. Itu yang kemudian dipakai untuk mengumpulkan dana untuk guru-guru yang membutuhkan, guru-guru yang sakit, yang tertimpa musibah, gitu. Seperti itu. Jadi itu awal mulanya ASA. Nah, ini pada waktu COVID respon yang tahun 2020 ya, kemudian kita banyak terbantu dengan komunitas dokter-dokter Tarakanita atau dokter. Kita bekerja sama, kemudian kawan-kawan dokter ini menjadi relawan untuk konsultasi secara online. Jadi sebelum telemedicine yang sekarang itu kita udah buat dengan kita lumayan lengkap, dokter umum ada, dokter spesialis ada, dan itu melayani kawan-kawan yang membutuhkan, karena pada saat itu nggak mungkin ke dokter ya, rumah sakit fokus untuk urusan COVID. Lalu kita juga mengumpulkan dana untuk menyediakan APD untuk rekan-rekan tenaga kesehatan dan memberikan sembako untuk mereka yang mereka yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kita bisa mengumpulkan 1.000 APD dan 1.000 sembako. Ini di tahun-tahun itu di awal-awal. Kemudian selanjutnya kita udah lebih pinter lah ya bermain di gelombang COVID itu. Nah, ketika Delta masuk, COVID, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih selama COVID udah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Ternyata Delta masuk tahun lalu 2021 dan banyak sekali alumni kita yang kena. Kita kemudian buat respon COVID juga, nah ini kita lebih besar.
dan fokus pada alumni. Jadi kita bikin kelompok relawan dokter-dokter, kita bikin WhatsApp grup isoman. Jadi untuk kawan-kawan yang isoman itu kita dilayani oleh para dokter-dokter volunteer ini ada 7 sampai 8, nyaris 24 jam setiap hari, anytime bisa konsultasi. Dan yang sebetulnya sedih ya, karena jumlahnya banyak gitu WhatsApp grup itu. Baru dibuka itu bisa langsung 50, dalam waktu singkat itu bisa 100, hampir 200. Artinya banyak sekali gitu kawan-kawan yang alumni. Baru sekali itu ya saya bikin WhatsApp grup yang kalau anggotanya nambah kita sedih gitu. Karena berarti banyak. Ini adalah dokter-dokternya, kemudian kita bikin acara juga, semuanya online ya, dari Zumba lah, apalah untuk mengisi kawan-kawan selama isoman biar nggak bosen. Kemudian untuk ini teman-teman dokter gizi membuat e-book panduan nutrisi untuk isoman di rumah. Dan sekarang e-booknya sedang hits di mana-mana ya, booming. Jadi terima kasih untuk teman-teman dokter, terutama dokter-dokter gizi, dokter Lita, dokter Diana yang sudah membuat ini e-bookletnya. Terus ini beberapa foto kita teman-teman, ini adalah teman-teman psikolog dan psikiater yang memberikan layanan. Kemudian, nah ini juga komen-komen di WhatsApp grup ya. Mereka teman-teman itu betul-betul merasa ditemani, merasa ada pencerahan karena dokter langsung memberikan. Nah, ini salah satunya nanti akan sharing ini Margaret waktu itu jadi masuk sekolah di Wisma Atlet, satu keluarga dengan anaknya 2 masih kecil-kecil ya, luar biasa. Nanti mungkin Margaret, halo Margaret, mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya sebelum aku lanjutin. Gak apa-apa ya Nes, langsung aja Nggak ya. apa-apa, langsung aja. Silakan Kak Margaret Margaret kalau mau silakan deh. Gimana? ngobrol. Kalau saya ngomong kan kayaknya gue ngadi-ngadi nanti ya, gitu kan. Jadi biar Margaret aja yang cerita. Langsung dari Kak Margaret, silakan. Yang pesertanya. Silakan Margaret. Ya, selamat malam kakak adik semuanya. Jadi saya mau berbagi cerita seperti yang Mbak Ririn sebutkan tadi. Memang di tahun 2021 itu tepatnya di bulan Juli ya, saya dan keluarga tuh terpapar positif COVID, virus COVID. Yang pertama memang awalnya adalah suami saya. Nah, justru saya itu gabung di komunitas isoman Tarki itu sebenarnya di saat suami dulu yang kena dan isoman di rumah. Jadi kami masih negatif, jadi pisah gitu. Jadi dia suami di area belakang, kita di area rumah utama. Nah, waktu itu memang di angkatan WhatsApp grup angkatan tuh ada pemberitahuan bahwa akan ada komunitas isoman Tarki, grup WhatsApp grup lah di situ. Nah, sebenarnya tuh saya ikut itu sebenarnya antara iya atau enggak, karena waktu itu kan banyak banget ya yang masuk gitu untuk grup-grup di handphone saya gitu. Ada yang grup dari support dari gereja, ada yang dari tempat lain gitu kan. Jadi memang saya mikir masuk nggak ya gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan iya. Kenapa? Karena saya merasa butuh support sebenarnya di situ. Jadi saya ikut itu justru sejak awal suami saya Kena positif. jadi belum saya. Nah, setelah 10 hari kita isoman ternyata kan anak-anak ada gejala gitu, demam dan yang lain-lainnya. Nah, akhirnya PCR dan akhirnya memang kita positif. Nah, saat itu kan susah ya Mbak, aku ada komorbid, terus kita bingung nih mau cari tempat isoman di mana gitu. Jadi saya dan suami memutuskan kita coba yuk Wisma Atlet Kemayoran gitu. Apakah masih ada tempat atau tidak, dibantu dengan keluarga. Nah, yang uniknya di sini Mbak, aku tuh ya kalau ada Ya, langsung aja dilanjutkan Kak Margaret.
ya kalau ada apa namanya, ada Ningrum tuh angkatan 99. Ningrum tuh udah duluan, Mbak. Jadi saya ingat gitu, oh iya ada Ningrum nih. Nah, akhirnya pada saat itu saya langsung kontak Ningrum, istilahnya gimana sih prosedur teknisnya dan segala macam. Nah, Ningrum tuh nolong saya banget. Karena dia tahu saya bawa anak kecil, dikasih tahu nih, Margaret kamu bawa kepentingan anak-anak, keperluan anak-anak gitu, nggak cuman baju ya gitu, tapi yang lain-lainnya juga. Nah, singkat cerita, Ningrum tuh bantuin saya, nungguin saya sampai kita bener-bener dapat kamar, masuk itu seperti yang tadi ada di gambar itu, kita tuh dadah-dadahannya tuh di lift karena Ningrum tuh nggak boleh masuk lagi gitu Nggak karena masuk lagi. Dia udah mau negatif ya ya, waktu itu, Ningrum udah itu harus nggak boleh keluar. pulang sebenarnya gitu. Jadi dia nggak boleh ke area yang masih istilahnya baru masuk gitu jadinya. Nah, dari situ aja sebenarnya aku terbantu dengan komunitas isoman. Nah, setelah masuk lagi kita benar-benar saya di kamar gitu. Nah, itu seperti Mbak Ririn bilang, saya tuh dibantu banget dengan dokter. Dari mulai dokter umum, terus dari dokter spesialis gitu. Ada di satu momen tuh Mbak Ririn, aku tuh yang anakku yang paling kecil tuh buang air besar itu, maaf saya sebut di sini istilahnya kotorannya tuh hitam gitu dan itu bikin saya shock kan dan akhirnya saya lapor ke suster dan segala macam. Nah, sambil nunggu itu saya hubungin dokter. Saya bilang ke admin juga, ada nggak ya dokter yang spesialis anak, tolong bantu saya dong karena di sini prosedurnya lama dan nggak pakai lama itu cuma mungkin sejam ya menurut saya 1 jam itu udah cepet itu saya dihubungin sama admin ini ada nama dokter spesialis anak dan saya langsung kontak dan beliau itu yang kasih support saya misalnya nanti kamu tenang dulu nanti misalnya ini apa dokter di sana tuh pasti nanti akan ada yang merujuk ya untuk ke spesialis anak. Karena di Wisma Atlet kan memang tidak ada spesialis anak yang nggak in ada. jadi nah nanti pada saat itu pun saya dikasih obat nih anak saya, obat A, obat B, obat C gitu. Nah, saya juga konsultasi nih sama dokter yang direkomendasiin ke saya. Itu nolong banget sebagai seorang ibu yang sama-sama juga lagi sakit. Itu saya nolong banget dari satu sisi itu. Terus di sisi lain bertukar informasi ya Mbak Ririn, maksudnya dari mulai apotek mana nih yang punya stok obat, apalagi waktu saya di rumah ya, masih kita di rumah. Iya. Terus Jadi Des kita tuh di itu ya respon COVID itu kita punya tim dokter-dokter tuh yang tadi disampaikan. Tim dokter aja kita punya kita koordinasi antara tim yang menangani teman-teman isoman dengan WhatsApp grup besarnya dokter. Jadi kayak tadi Margaret butuh dokter anak. Nah, itu langsung kita kontak WhatsApp. Siapa nih dokter anak yang bisa gitu, yang bisa standby bantuin, tolong kontakin. Butuh obat gitu. Kita ada tim khusus yang tugasnya nyariin obat gitu. Atau ada tim khusus yang urusannya sampai yang urusan gas tabung oksigen, donor darah, ya apa deh semuanya yang menurut kita ini kebutuhan ini perlu gitu. Itu yang kita usahakan ya untuk membantu kawan-kawan. Artinya sudahlah teman-teman yang isoman, yang apalagi isoman satu keluarga itu janganlah terbebani mikir harus ini kemana, walaupun apotek itu ada, tapi kan browsing itu memakan waktu ya, apalagi udah browsing ternyata ditelepon nggak nyambung-nyambung kan gitu ya, ya bikin pusing. Jadi itu WhatsApp grup isoman. Nanti bisa tanya-tanya lagi sama Margaret. Saya terusin dulu ya. Silakan langsung Ririn. Terima kasih Kak Margaret untuk infonya. Makasih ya Margaret. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita sambung. Nah, terus ini di tahun lalu juga kita buat lagi. Kok thank you? Nah, maaf. Nah, di bulan November kita buat pasar kuliner. Jadi ini juga mini inkubator bisnis seperti tahun 2020, tapi ini khusus untuk UMKM kuliner. Pesertanya kita batasi tuh cuma 12 kalau nggak salah ya, nggak terlalu banyak karena dengan mentor-mentornya
selain dari alumni sendiri, ternyata kita punya alumni juga hebat-hebat ya untuk di bidang kuliner. Ada Mbak Atun, ada Rimbi, ada Laura gitu. Terus kita juga ada mentor dari Ade Putri, Seto, gitu, Jeffrey. Kemudian di akhir sesi kuliner mentoring ini, jadi mereka mentoring tuh setidaknya 2 minggu sekali ya, sebulan itu 2 kali. Mereka mesti ketemu mentornya, diskusi sampai nanti di akhir mentoring harus ada sesuatu yang baru gitu yang untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, terakhir tuh kita berhasil mengundang Om William Wongso untuk kita bisa chit-chat sama Om Will, tanya-tanya, dan itu seru banget. Selain juga narasumber lain, ada Denny Tumbelaka untuk urusan fotografi dan sebagainya. Nah, kalau tahun lalu tahun 2020 itu puncaknya adalah hasil karya kawan-kawan pasar kreasi itu kita lelang, kemudian hasilnya untuk Pundi Asa. Nah, kalau yang tahun 2021 kemarin ini bukan pasar kreasi ya, pasar kuliner dan Asa itu kita berkolaborasi untuk Hari Guru. Jadi tanggal 21 November itu kita membuat bingkisan makanan ya dari teman-teman peserta pasar kuliner ini, dan kita minta mereka mereka sendiri berkolaborasi. Jadi yang produk makanan berat dan yang makanan ringan itu berpasangan untuk membuat bingkisan-bingkisan kayak gini. Itu dikirim untuk guru-guru dan karyawan baik yang aktif maupun yang pensiun. Dan ini guru-guru seneng banget, cuma dikirimin begini aja loh sama murid-muridnya tuh, mereka seneng sekali gitu. Jadi kalau temanya kita ada sinergi kolaborasi, itu yang kita coba di Initarki untuk berkolaborasi dengan semua pihak, dengan komunitas, kemudian juga dengan di luar alumni juga ya. Kita kayaknya zaman sekarang kalau nggak berkolaborasi itu kita nggak akan bisa survive deh ya. Jadi memang kolaborasi itu kuncinya. Nah, ini ada Prita salah satu peserta pasar kuliner. Prita bisa sharing sedikit tentang pasar Hai, kuliner, Mbak. silahkan. Oke, langsung aja Kak Prita. Iya. Waktu itu kebetulan aku jadi peserta pasar kuliner. Waktu itu pertamanya tuh ditawarin sama, kalau nggak salah ada Irma ya di grup Tarki 97. Ayo ikut yang punya usaha kuliner segala macam. Tadinya sih nggak berani ya, karena ini gue siapa sih gitu kan, kok ikut-ikutan pasar kuliner gitu. Cuman intinya sih pengen ini aja, pengen ngembangin usaha, terus pengen tahu ilmu-ilmunya, kok kayaknya seru ya gitu. Akhirnya memberanikan diri lah untuk daftar untuk ikut pasar kuliner ini. Nah, kebetulan kemarin dapat mentornya tuh seru banget, Mbak Atun. Jadi kebuka banget gitu loh, aku harus di bisnis kuliner ini nih harus ngapain. Dan yang terutama itu adalah harus cerita gitu. Ternyata kita mau cerita apapun soal bisnis kita, yang makanan itu dari mana, gimana buatnya, terus cerita gimana memulai itunya, ternyata itu penting gitu. Dan itu aku baru tahu, wow, ternyata itu penting banget ya untuk nge-grab juga customer untuk lebih menarik ya. Boutique kitchen-nya apa sih gitu. Dan kebetulan emang untuk kuliner usaha kuliner itu kan boutique kitchen namanya. Boutique kitchen-nya apa sih, jualan apa sih, itu dapat dari mentor aku, Mbak Atun tuh keren banget gitu loh. Maksudnya ternyata bercerita itu membuat orang-orang lebih tertarik, karena tujuan untuk aku membuka boutique kitchen ini kan
gue pengen kalau misalnya si ribs ini, kebetulan aku jualan ribs, jadi yang the best in town gitu. Dan itu yang langkah-langkahnya yang dari Mbak Atun bilang, harus gimana Prit kamu bisa membuat itu ribs jadi the best in town, langkah-langkahnya apa gitu. Nah, dan terus udah gitu ternyata ngikutin pasar kuliner ini pelatihannya banyak. Itu bersyukur banget. Salah satunya itu foto. Tadinya kan foto itu cuman dari HP yang asal-asalan, ternyata dari HP foto itu bisa jadi lebih bagus gitu. Ya, jadi kalau nggak salah waktu itu sama Mas Dani ya Mbak Rini deh. Terus ya Dani Tembeleka, terus sama Mbak Putri juga, kebetulan ikut juga aku, Mbak Putri itu untuk yang bagian sosmednya. Gimana di sosmed itu biar membuat customer atau siapapun itu menarik untuk melihat apa sih yang dijual Boti Kitchen ini, apa-apa aja makanannya, dan do and don'ts-nya yang kita taruh di sosmed tuh, oh jadi seperti ini yang harusnya, jadi tahu semua gitu. Sayangnya pas saat pelatihan kita pelatihan kos ya, kalau nggak salah talk show tentang kos itu, aku kebetulan lagi ngurus mama, nggak ngikutin itu yang kos, itu sayang banget, itu nyesel banget itu aku, karena si mama lagi jatuh sakit, terus berkelanjutan sampai beliau meninggal gitu kan. Dan pas kita kolaborasi juga itu, aku agak telat tuh dari sama partnerku Daporino, itu agak telat untuk ngirim karena mama meninggal kan saat pas banget tanggal 10 mama meninggal. Pas kirim aku bilang, aduh Mbak Ririn maaf ya, kita nggak bisa kirim dulu nih, kita mau kirimnya hari Minggu gitu. Tapi kamu pas luar banget. Biasa loh, luar biasa. Apa ya kayak gini nih Nes, jadi semangatnya teman-teman tuh ya, itu luar biasa. Bayangin Prita nih musibah pada saat harus ngirim tadi tuh bingkisan yang tuh guru-guru tuh pas ibunya meninggal. Saya sebetulnya udah nggak berharap banyak Prita masih akan melakukan itu ya. Aku pikir aduh paling tidak sampai 7 hari lah dia masih akan sibuk lah untuk urusan ya, namanya juga berduka. Ternyata 2 hari kemudian telepon, Mbak aku bisa kirim hari ini. Tanggung jawab Mbak. Tanggung jawab Mbak, udah janji soalnya nggak enak. Aduh ya udah ayo kirim. Jadi ya kita happy ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita berikan itu banyak manfaatnya. Dan kita belajar juga dari pengalaman tahun sebelumnya di pasar kreasi, terus kita melihat bahwa oh ternyata kalau hanya mentoring aja, mentoring dengan one on one dengan mentornya itu nggak cukup gitu. Perlu ada pembekalan pengetahuan lain. Makanya kita bikin webinar dengan mengundang narasumber dari berbagai macam sisi. Kita bayangin kira-kira ya kalau teman-teman UKM yang gaptek ininya seadanya kan, malah bener banyak yang baru jualan pas pandemi itu baru pada jualan juga ada gitu kan, itu banyak ya. Terus gimana caranya supaya mereka bisa tetap bisnis itu nggak cuma sekedar sambilan karena pas lagi from home nggak ada atau lagi nggak kerja gitu, tapi betul-betul menjadi pebisnis yang handal. gitu lah Nes ya. Bener banget. Jadi banyak banget. Kayaknya itu dulu ya Nes dari Hak ya. Nanti kalau tanya jawab kita bisa. Terima kasih ya Prita. Terima kasih sama-sama Mbak Ririn. Iya untuk testimoninya, dan nanti kita akan ngobrol lagi berarti sama Kak Ririn untuk ngobrol lebih jauh. Aku tuh penasarannya sebenarnya pasti udah ada beberapa program nih yang akan kayaknya dijalanin di depan gitu ya. Nanti kita coba cari-cari
bocorannya dari Kak Ririn. Dan aku akan melanjutkan acara. Kita akan ke Kak Jane Nawilis, Tarki Angkatan 99 yang juga pengurus ini Tarki. Kita akan bicara mengenai pengembangan ekosistem sekolah. Nah, sebenarnya apa sih pengembangan ekosistem sekolah ini dan tujuan dari ekskul sociopreneurship ini tuh sebenarnya apa? Mungkin aku akan langsung memberikan waktu untuk Kak Jane menjelaskan lebih lanjut. Silahkan. Ya, terima kasih, Ines. Jadi sebetulnya ekskul sociopreneurship ini kita sudah berjalan selama 2 tahun ya di SMA Tarakanita 1. Misinya untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kurikulum sekolah. Jadi makanya itu kita bentuk sebagai ekskul. Dan di tahun kedua pun kita namain program magang, jadi untuk memberikan network ke dunia industri, memberikan pengalaman kerja secara langsung, dan memberikan pendidikan karakter kepada murid. Karena di program ini mereka harus mengikuti sebagai tim berkompetisi, di mana mereka harus membuat suatu produk aplikasi handphone yang berdampak positif terhadap masyarakat. Oke, silakan lanjutkan, Kaji. Kita ada sebetulnya Kathleen ini sudah mempersiapkan slide, jadi kita ingin banyak memberi waktunya kepada Kathleen untuk menerangkan. Kathleen ini adalah salah satu alumni dari program ekskul kita yang juga menjadi pengurus bagi ekskul di tahun ini. Mungkin Andini ada mau tambahan sedikit? Tambahan dulu. Boleh, silakan Kak Andini. Thank you Jane, thank you Ines. Jadi memang ekskul ini, kenapa ekskulnya sociopreneurship, selain tadi kita mau mengembangkan kemampuan kewirausahaan dari adik-adik kita, tapi kita mau tetap jaga karakter tarakanitanya yang punya hati yang berbelas kasihan. Karena itu kita pilih ekskulnya berupa sociopreneurship, kewirausahaan dengan dampak sosial yang positif. Latihan pertama mereka untuk sociopreneurship ini adalah dengan ikut perlombaan Technovation yang tadi sudah disinggung Jane. Perlombaan ini ada 2 tahap, lomba tingkat nasional dan lomba tingkat global. Saingannya banyak. Yang ada, kalau yang global mungkin sampai ratusan peserta setidaknya dari seluruh dunia. Dan seperti tadi Jane bilang, bagaimana sociopreneurship ini dilatih melalui perlombaan Technovation, karena anak-anak ini ditantang untuk melihat keadaan di sekeliling mereka, lalu bagaimana mereka bisa mengidentify problem yang ada di sekeliling mereka, dan menyediakan solusi yang bersifat teknologi, yaitu apps, dengan tetap memperhitungkan economic scale-nya. Jadi memang very challenging. Tapi yang very surprising juga, ternyata mereka semua bisa melakukannya dengan baik. Nanti Kathleen bisa cerita lebih lengkap. Lalu untuk keberlanjutan ekskul ini, kita juga kan berjalan 2 tahun. Di tahun pertama itu pesertanya ada 22 murid. Lalu puji Tuhan ya dengan bantuan pengurus yang membuat materi promosi dengan baik, lalu mereka juga yang kasih feedback dan menyusun kurikulum untuk tahun kedua. Di tahun kedua itu pesertanya bertambah menjadi 44 siswi. Dan kita juga sudah menjalin kerjasama yang semakin baik lagi dengan sekolah. Untuk ekskul ini sekarang kita sudah didampingi oleh 2 orang guru pendamping. Ini sih kalau mau lebih lengkapnya lebih enak Kathleen yang cerita sih, pasti karena dia pengalamannya paling lengkap. Dia sudah ikut tahapan pertama ekskul yang perlombaan Technovation, dia juga sudah ikut tahapan kedua yang internship, dan dia juga jadi pengurus yang membantu kita menyusun kurikulum untuk tahun yang kedua. Wow. Saya silakan untuk Kathleen ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Kathleen, silakan sudah dipersiapkan juga presentasinya. Kita pengen tahu lebih lanjut dari Kathleen. Saya izin share screen ya, Kak. Oke. Jadi di sini tadi sudah sempat disinggung secara lumayan lengkap dengan Kak Andini dan Kak Jane, dan di sini saya akan menjelaskan dengan lebih detail lagi. Jadi sebenarnya sociopreneurship ini itu merupakan kegiatan yang dimana dia itu menggabungkan konsep bisnis dengan
isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Nah, ekskul kami ini dilaksanakan di setiap hari Kamis dari jam 14.30 sampai jam 16.00. Di ekskul ini sebenarnya saya berterima kasih sebesar-besarnya sama Kak Ajin dan Kak Andini dan alumni Tarki lainnya yang telah membantu, karena setiap minggunya itu kami itu disediakan dan difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Contohnya ada webinar. Nah, webinar ini biasanya Kak Jen dan Kak Andini pada tahun pertama itu kan belum ada pengurus ya. Jadi semua diurusin dengan Kak Jen dan Kak Andini, dan narasumbernya itu tuh sangat orang-orang yang sangat keren. Singkat cerita, saya ini punya role model. Nah, role modelnya itu dia memiliki kewirausahaan sosial, namanya Waste for Change. Terus pas di tahun kedua ini, tiba-tiba pas lagi forum kepengurusan tentang diskusi kurikulumnya, Kak Andini bilang kalau misalnya ternyata one of the founder-nya dari Waste for Change itu merupakan temannya Kak Andini. Nah, jadi Kak Andini ini mau membawa Waste for Change untuk mengisi materi ekskul kita, dan di situ saya senang banget karena langsung bisa belajar dengan ahlinya, dan bahkan itu merupakan role model saya. Terus selanjutnya tadi sempat disinggung juga dengan Kak Andini mengenai kompetisi, dan benar nama kompetisinya itu adalah Technovation Girls Competition, yang menurut saya ini adalah highlight for this ekskul gitu, karena jujur pertama kali saya tahu dengan adanya ekskul ini, itu kan promosinya itu adalah anak-anak yang sekolah luar yang sempat mengikuti Technovation ini. Terus habis itu karena menurut saya ekskul ini itu merupakan konsep yang membawa itu secara luas gitu. Jadi dari competition ini diangkat SDGs yang dimana membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Lalu ada training, biasanya ini diisi dengan kakak alumni, yaitu berisi tentang self-development juga. Lalu ada sociopreneur sharing dan internship di second year yang udah disinggung oleh Kak Jane. Dan di internship ini sebenarnya kita juga dibantu juga dengan kakak alumni dengan bantu kerja. Dan di sebelah kanan ini ada foto-foto bersama para mentor-mentor. Selanjutnya ini ada Technovation Girls Challenge, dan sebenarnya ini merupakan ajang kompetisi yang diliput sama banyak media, dan juri-jurinya juga termasuk orang-orang yang keren banget, dan kebetulan kita punya kesempatan meraih The Most Favorite App Award, dan kita itu mengangkat SDGs nomor 15, yakni Life on Land, dan berfokus pada permasalahan stray animals. Sebenarnya ini berkat Tuhan dan berkat para mentor, yaitu Kak Ata dan Kak Gadis, karena sudah membimbing kita dari titik 0 dan sampai posisi top 5 ini. Berikut saya sediakan yang sudah kami buat, dan yang ini berhasil memasuki top 5. Pada awalnya ini Clover ini sebenarnya kita tuh bukan mengangkat tentang stray animals, karena kita ngerasa bahwa kalau misalnya stray animals ini merupakan masalah yang terlalu besar, jadi ruang lingkupnya itu susah banget kita cari, dan pasti kita kira pada awalnya itu bahwa
banyak yang peduli dengan binatang, dan pada awalnya kita memilih untuk fokus ke dalam masalah pendidikan, dan ternyata dugaan kita tuh semua salah. Ternyata bahkan banyak sekali orang-orang ini yang kurang peduli dengan masalah tentang hewani. Jadi maka dari itu kita searching siapa foundernya dari shelter-shelter yang bisa kita bantu, dan kita mendapatkan bahwa waktu itu Dr. Susan. Dan beliau mengatakan ternyata shelter-shelter itu banyak yang tidak bisa survive, dan banyak sekali anjing-anjing yang bahkan meninggal karena kelaparan. Jadi itu menyentuh hati kita sehingga kita mengambil Clover ini sebagai solusi untuk menjawab permasalahan shelter. Selanjutnya banyak sekali impact-impact yang kita dapetin, terutama saya sendiri karena saya sudah berjalan selama 2 tahun di ekskul ini. Yang poin pertama itu adding new insight. Karena kenapa? Karena kita itu di ekskul ini dibiasakan setiap pertemuannya itu membaca dan meresearch. Jadi secara tidak sadar semua tentang business plan, tentang masalah isu-isu global itu pasti kita tahu gitu. Jadi untuk pembelajaran dan insight baru untuk kita dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua itu more sensitive and daring to give opinions and criticism of global issues. Yang ini paling penting banget karena di sociopreneurship ini kita selalu dikaitkan dengan global issues. Jadi membuat kita semakin terbiasa, dan bahkan kita itu di sociopreneurship ini selalu diajarkan untuk berpikir dengan cara SWOT. Dan untuk memberikan opini ini kita terbiasa menggunakan data dan fakta. Selanjutnya, yang ketiga ada those who have participate in Technovation Girls Competition ini will get a certificate that can be used to facilitate to entry to college. Karena kemarin saya meraih the most favorite app award, saya mendapatkan sertifikat, dan ternyata sertifikatnya ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam jalur SNM, dan waktu itu saya ambil memasuki jalur SNM itu jurusan hukum di 2022, dan itu ternyata bisa sertifikatnya. Terus selanjutnya yang keempat itu able to be forum for preparing Tarakanita 1 high school students to enter the world of work. Karena yang tadi saya sudah sempat singgung, kalau misalnya adanya internship, dan di sana itu kita tuh diberi kesempatan, dan kakaknya itu mengolah kita dan mempersiapkan kita untuk mendapatkan kesempatan itu. Jadi sebenarnya kita itu dimasukkan ke dalam dunia pekerjaan itu tidak dilepas secara 100%, tapi kita dibimbing. Bahkan sebelumnya waktu sesi pertama, yaitu yang Technovation Girls Competition ini, mentor-mentor saya itu sudah memasuki insight-insight tentang work politik ya, kita harus kayak gimana untuk mempersiapkan diri mengenai self-branding-nya itu bagaimana, dan kalau misalnya mau menempatkan diri di suatu perusahaan itu harus bagaimana. Terus selanjutnya ini ada border relationship. Karena adanya sociopreneurship ini, saya jadi banyak kenal dengan founder dari NGO. Setelah itu saya bisa kenal dengan beberapa tim IT dari kemarin itu dari Tokopedia dan Traveloka, dan bahkan sampai sekarang itu masih berhubungan baik, dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Ini the interesting part-nya, karena sociopreneurship di sini saya bisa membuat CV, dan ternyata CV ini bisa tembus juga. Kemarin saya mendapatkan kesempatan dari Kak Cynthia Hasan untuk bekerja di coworking-nya, di kantornya, dan di situ saya mengerjakan database management, dan yang kedua saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Little Money Manager, yang di sana saya menjadi project manager. Dan ternyata puji Tuhannya setelah selesai itu 2 pekerjaan di tempat yang berbeda, saya bisa tembus ke Sinarmas sebagai administration-nya, dan ternyata sertifikat inilah yang membantu saya untuk dipanggil-panggil oleh perusahaan, dan sekarang saya memasuki di New Skin.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you so much, Kathleen. Inspiring sekali ceritanya dan perjalanannya pastinya bikin kita makin yakin kalau perjalanan Nitarki memang banyak sekali memberikan manfaat buat semua yang memang tersentuh begitu ya di path-nya Nitarki, mungkin bisa dibilang begitu. Dan mungkin aku akan menyerahkan lagi ke Kak Jane dan juga ke Kak Andini, apakah ada yang mau ditambahkan lagi atau kita akan masuk aja langsung ke Q&A? Saya mau tambahin dikit aja. Ini program ini benar-benar karena ini bisa berjalan baik karena bantuan Nitarki, kita mempunyai network alumni yang sangat besar. Jadi kita selain kita mendapatkan narasumber untuk setiap minggu workshop kita, mereka meluangkan waktunya untuk memberi sharing knowledge kepada murid-murid. Juga kita tiap tim itu kita pasangkan dengan 2 mentor. Oke. Jadi mentor-mentor ini pun bekerja sama dengan murid-murid ini selama hampir 6 bulan ya. Jadi mereka mendampingi siswa-siswa per timnya untuk menyiapkan mereka bikin business plan, pitch videonya, presentasi gitu. Ini luar biasa sekali dedikasi dari mentor-mentor dan alumni. Dan keren banget, akhirnya hasil akhirnya juga tadi bisa dilihat Kathleen, dan sertifikatnya udah bisa kemana-mana gitu ya, bisa dibilang begitu. Dan langsung aja aku akan membuka berarti floor untuk langsung memberikan pertanyaan, dan juga aku mau memberikan info, nanti kita akan memilih dua penanya terbaik, karena 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi hadiah pertama ini ada merchandise dari Vinka Wellness Clinic. Ini dimiliki oleh juga alumni Tarakanita angkatan 89. Dan kita coba lihat apa sih yang sudah disiapkan untuk penanya terbaik. Dan juga tidak hanya itu saja, kita juga ada lagi, satu lagi, ini adalah paket makanan, jajanan pasar. Ini adalah Vinka ya, yang tadi kita sudah singgung, dan yang ini adalah jajanan pasar. Ini datang dari BF Kitchen yang dimiliki oleh Tarki angkatan 2005. Ini yang akan kita berikan untuk penanya terbaik di malam hari ini. Dan kalau masih menunggu siapa yang akan bertanya, nanti boleh langsung aja tuliskan di kolom chat. Mungkin saya akan kembali ke Kak Ririn terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan dari audiens. Mungkin saya ingin tahu tadi nih, Kak Ririn, aku sempat nanya mengenai apa sih yang sudah dipersiapkan di depannya gitu. Karena kan kita masuk di tahun 2022 dan masih di bulan Februari. Apakah di tahun ini sudah terbayang atau masih jaga-jaga nih karena Omikron masih ada di luar sana? Gimana, Kak Ririn? Iya, sekarang sebetulnya bukan karena Omikronnya ya, karena nanti bulan Juni itu sudah pergantian pengurus gitu ya, nanti panitia punya jadwalnya, jadi akan ada rapat umum anggota, kemudian juga pergantian pengurus. Maka kami agak slow down dulu nih, Nes, untuk kegiatan-kegiatan, kecuali yang terkait dengan kebencanaan, kemudian kalau di PES nih ekstrakurikuler masih tetap harus tetap berjalan gitu ya. Karena Omikron ini mulai naik lagi, jadi WhatsApp grup isoman yang sebetulnya sudah kita tutup ya, Margaret aja udah keluar tuh dari dari WhatsApp grup. Ini terpaksa kita buka lagi gitu karena ternyata alumni banyak yang mulai isoman lagi gitu, bahkan guru-guru juga udah ada yang kena, teman-teman adik-adik kita di SMA juga banyak yang kena. Jadi kita akan buka lagi, tapi mungkin tidak seheboh yang lalu ya, karena kalau Delta itu kan memang luar biasa ya. Kalau Omikron ini kan memang penularannya cepat, tapi mudah-mudahan dampaknya tuh kefatalitasnya tuh tidak setinggi varian Delta, walaupun harus tetap berhati-hati lah. Jadi sekarang kita justru banyak mendukung kegiatannya panitia nih, nah itu salah satunya ini gitu, karena kita ingin nanti
teman-teman untuk hadir di RUA ya, karena ini untuk kepentingan kita sama-sama, bahwa ini Tarki harus tetap jalan gitu, apapun ini sudah dimulai dengan kepengurusan yang sekarang. Kita usahakan semampu kita maksimalnya. Ada Mbak Cynthia juga nih tadi saya lihat, nggak ada contohnya kan ya, karena yang baru mulai aktif kan baru kepengurusan ini. Jadi mudah harapannya nanti ke depan yang bisa melanjutkan pengurus yang baru itu bisa mengambil hal-hal baik yang sudah dilakukan, bahkan mungkin lebih bagus lagi gitu, karena sudah lebih tertata, sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang kami lakukan 2 tahun atau 3 tahun ini, gitu Nes ceritanya. Oke, thank you Kak Ririn jawabannya. Kalau gitu aku kembali mungkin ke Kak Jane dan juga Kak Andini ya, mengenai Exco Sociopreneurship ini. Apa yang kemudian akan dikembangkan nih Kak? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Apakah ada mimpi tersendiri untuk kemudian nantinya one day bisa terwujud atau gimana? Kalau mimpinya sih keberlanjutan ekskul ini, karena untuk pembekalan adik-adik kita dan juga ini kesempatan buat para alumni untuk bisa giving back ke sekolah. Bentuknya bisa tadi seperti kata Jane, kita memang sangat terbantu alumni. Topik apapun yang ingin dipelajari oleh adik-adik kita, itu pasti ada pembicaranya dari network alumni kita. Itu salah satunya, dan terutama itu sih memang ini kesempatan untuk giving back ke sekolah ya. Saya rasa kita semua di sini karakternya kan terbentuk oleh Tarakanita, dan karakter itu yang membawa kita bisa melaju terus di hidup. Oke, thank you Kak Andini. Emang bener sih, maksudnya kemanapun kita pergi juga kayaknya sering banget gitu loh, kerasa ya satu sama lain tuh, ini anak Tarki nih kayaknya nih. Nggak tahu kenapa kepatok gitu. Auranya beda ya Nes ya? Sering banget aku ketemu orang, apalagi rasanya auranya tuh beda selalu ya? berbeda. Terasa gitu ya. Kita punya our own language kayaknya. Walaupun baru ternyata benar alumni Tarakanita. Apa namanya? Iya, betul. Dan kayaknya apa yang dibilang sama Kak Andini tadi mengenai give back itu juga kayak penting banget gitu ya. Kembali lagi pastinya kita mau yang terbaik juga pastinya untuk adik-adik kita di Tarakanita yang saat ini masih sekolah di sana, untuk kemudian bisa dia bawa ke kemudian hari, karena kembali lagi yang membentuk karakter kita memang Tarakanita sih. Agak-agak saklek-saklek galak gimana gitu ya mungkin. Oke, kemudian aku akan lihat nih di kolom chat udah ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan datang dari Grace, angkatan 2000 dari Kak Grace. Malam kakak-kakak mau tanya, apakah ada program semacam Career Day, Human Library, di mana alumni sharing karir dan juga life experiences untuk adik-adik di kelas atau sekolah. Ini kayaknya seru banget sih. Dan kalau boleh aku mau ikutan juga. Silakan mungkin. Yang mau menjawab aku mungkin kasih ke Karirin ya. Iya, oke, ada Grace. Kita sekolah itu menyelenggarakan Career Day, tapi memang karena kemarin ini pandemi, jadi nggak Career Day-nya Zoom ya. Waktu itu kita pilih beberapa. Jadi sekolah meminta beberapa profesi-profesi tertentu, bahkan sekolah itu sudah semacam bikin angket gitu loh. Apa sih profesi yang diminati oleh siswi-siswi Tarakanita, kemudian itu dimintakan ke alumni dan biasanya kemudian nanti ke saya juga karena kita yang harus cari di database. Kalau di tahun sebelumnya, Career Day itu kita tatap muka langsung, jadi di plasanya Tarakanita itu di bawah itu ada meja-meja gitu ya. Saya juga pernah jadi narasumbernya di situ, jadi adik-adik itu kayak bazar gitu, yang mau tahu tentang apa, tentang profesi kedokteran ada dokternya, atau yang di misalnya yang kreatif, yang ekonomi kreatif dan sebagainya, itu juga ada teman-teman yang ada di situ, yang teman-teman kerja di LSM dan sebagainya. Tuh kita kayak buka meja gitu, jadi adik-adik itu bisa nanya-nanya.
Itu Oke. seru banget. Nah Ines nih nanti didaftarin nih kalau ada lagi tahun depan. Boleh. Karena Dan pastinya itu inspire banget loh ya. iya. Karena kan memang profesi itu berubah ya. Profesi zaman saya itu kan Betul. masih klasik banget gitu. Cita-cita jadi apa? Dokter lah, insinyur. Sekarang kan udah enggak gitu. Jadi memang Betul. Iya, pastinya banyak yang mau jadi YouTuber, mungkin nanti aku akan nah, bisa share juga betul, konten cara kreator lah, ngobrol-ngobrol. gamers lah. Kalau zaman saya gamers tuh bukan pekerjaan tuh, ngabisin waktu kan. Kalau sekarang gamers ada duitnya baru tahu kan juga. Betul, Ini bahkan besar yang nanya sekali. siapa? Grace, angkatan 2000. Nah, saya rasa untuk Career Days ini memang cocok untuk alumni-alumni yang angkatan 2000-an, 90-an. Yaitu karena lebih relevan dengan kondisi dreams-nya mereka gitu loh. It's not my dreams, tapi your dreams. Oke. Nah, tapi Kak Ririn, mungkin pertanyaan selanjutnya aku kasih pertanyaan follow up ya. Kalau misalnya memang kita berniat gitu dari alumni sharing apa yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Ada nggak mungkin kontak yang kita bisa hubungin ke siapa, dan mungkin nggak kita nanti bikin webinar kah atau apakah gitu yang biar makin dekat juga dengan adik-adik. Oke, bagaimana mengontak kami gitu kan ya? Ada beberapa cara. Pertama, Anda bisa ke websitenya initarki.com, itu satu. Atau ke sosial medianya di Instagram, Ruang Initarki, silakan di DM. Atau hubungi koordinator angkatan masing-masing, karena kita punya WhatsApp group yang lumayan aktif, jadi nanti bisa diusulkan di sana. Di WhatsApp group itu ada saya, kemudian Jen juga ada di situ ya. Jadi ada sekretaris 2, Opi yang sebagai moderatornya di sana. Kemudian di angkatan 2000-an juga ada. Jadi silakan. Mau japri langsung juga boleh, lewat channel mana aja gitu sih. Oke aja lah, apalagi kalau mau berkontribusi ya. Seneng banget tuh malahan kita. Itu yang kita tunggu-tunggu. Oke, pokoknya kolaborasi ya. Oke. Nah, kadang-kadang harus ini kali, Kak, harus benar-benar jemput bola gitu. Kadang-kadang mungkin mereka nggak terlalu tahu ya bisa kemana gitu. Gue tuh paling sedih ya kalau ada ketemu temen Tarkanita gitu. Kegiatannya apa sih alumni Initarki gitu ya. Jadi nggak tahu kegiatannya apa tuh, nggak pernah denger tuh, gue sedih banget gitu lah. Kegiatan banyak, tapi tahu aja enggak gitu. Artinya gini, kita introspeksi aja ya. Mungkin kita yang kurang heboh promonya gitu. Atau misalnya sosial media, followernya Instagramnya Ruang Initarki masih belum banyak, baru berapa itu, mungkin itu harus digenjot gitu ya. Atau mungkin sistem WhatsApp grup koordinator itu nggak jalan gitu misalnya. Jadi ya koordinatornya ada di situ, tapi dia tidak me-forward atau men-sharekan informasi kepada teman-temannya, atau komunitas nggak men-sharekan kepada teman-temannya di komunitas atau di teman-teman yang lain gitu. Jadi memang itu yang paling bikin sedih kalau ternyata teman-teman nggak tahu apa yang kita lakukan. Nah, kita nih terakhir udah semenjak COVID itu, Nes dan teman-teman yang lain, kita menyiasatinya dengan open recruitment. Jadi waktu COVID itu kita open recruitment untuk relawan, supaya sebanyak mungkin teman-teman bisa berpartisipasi. Nah, dari situ kita ketemu talent-talent bagus. Oh, ini anak kerjanya keren ya. Oh, ini penuh inisiatif. Oh, kreatif. Selama ini kita kesulitan cari ilustrator misalnya. Loh, ternyata banyak yang jago gitu kan. Banyak. Betul. Nah, termasuk panitia pemilihan yang sekarang ini juga hasil open recruitment. Jadi kita buka siapa yang mau jadi relawan, dan saya berterima kasih, kita harus terima kasih dengan 13 orang yang menjadi panitia pemilihan ini gitu, mau susah-susah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk ini. Oh, 15 kata Eti. 15 orang. Keren kan gitu. Dan itu nggak ada dari pengurus loh, Nes. Itu benar-benar di luar pengurus karena kita nggak mau bias ya, jadi sengaja. Jadi sebetulnya banyak yang ingin, hanya memang seringkali informasi nggak sampai. Itu mungkin satu hal yang
mudah-mudahan di pengurus yang berikutnya itu bisa dicari cara yang lebih baik ya untuk menjangkau teman-teman alumni yang lain. Oke, mudah-mudahan benar-benar ini ya terbuka ruang kolaborasinya gitu ya. Iya, Karena memang betul. pastinya kembali lagi tadi benar banget apa yang dikatakan oleh Kak Andi nih, kalau kita memang perlu give back gitu. Kadang-kadang mungkin yang di luar sana udah sibuk banget dengan karirnya, agak-agak lupa nih dulu SMA-nya di mana. Jadi mungkin perlu diingetin lagi ya kalau kita perlu kembali lagi dan mungkin menjalin komunitas itu, menjalin lagi rasa kebersamaan kita bersama dengan Tarakanita pastinya. Dan sekali lagi aku mau mengundang lagi nih karena ada 2 sebenarnya tadi gift-nya yang akan kita kasih untuk penanya terbaik. Tadi baru 1. Masa nggak ada yang mau yang kedua? Kita open mic aja. Mungkin ada yang mau langsung aja tanya. Aku kasih kesempatan untuk siapa yang mau tanya bisa raise hand langsung. Mungkin penasaran dengan programnya, mungkin pengen tahu nantinya ada apa yang mau diikutin lagi, dan juga untuk penerima manfaatnya gitu sampai dengan saat ini, karena kita tahu juga jika tadi kita dengar dari Kak Margaret tentang bantuan dari COVID-19, saat ini kita masih di pandemi. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Oke, kalau kita lihat sepertinya cukup jelas tadi semua ngobrol-ngobrolnya kita, tapi mungkin aku akan kasih lagi kesempatan nih karena lumayan banget loh tadi dapetin jajanan pasar ya. Tapi Iya, pengen dong, tahu tadi jajan juga pasarnya. dari Kak. Iya, sempat dengar juga tadi dari Kak Prita tentang pasar kulinernya gitu. Nah, itu agak penasaran sebenarnya makanan apa aja sih yang dikembangkan, karena aku denger ribs tadi langsung kayak oke, kayaknya besok perlu aku coba deh. Yang dikasih tuh ilmunya sebenarnya apa aja sih, Kak Prita? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, karena aku yakin kemarin ini pasti kan ya, tadi juga sempat kita ngobrolin kalau di tengah pandemi pasti banyak banget yang nyari juga side hustle gitu yang bisa mereka hasilkan di rumah. Pastinya yang paling menghasilkan adalah bisnis kuliner. Mungkin boleh diceritain lebih lanjut apa aja yang didapetin waktu kemarin ikutan pasar kuliner. Ya kemarin sih lebih manfaatnya sih banyak banget ya, lumayan. Sekarang seperti kata mentor aku kemarin, kamu cari dong lingkar yang di luar teman-teman, keluarga, dan itu setelah ikut pasar kuliner ini ya alhamdulillah follower IG-nya Mboti Kitchen bertambah. Amin. Terus amin, alhamdulillah. Terus dan pembelinya pun agak lumayan banyak yang di luar lingkaran teman-teman sama sama keluarga gitu, karena beberapa temen kadang-kadang gue mau kirim dong, apalagi kayak sekarang kan banyak yang isoman ya, kayak kemarin gara-gara ikut pasar kuliner ini jadi agak berani untuk kasih paketan makanan isoman gitu. Sok pede banget gue gitu kan. pede banget gitu. 2 hari ada yang minta aku mau kirimin ke temen dong buat makan isoman Mbak Prita, soalnya dia nggak bisa kemana-mana dan nggak ada orang, dia kebetulan kos gitu kan. Oh ya boleh deh. Tapi menunya, nah ini yang agak kalau misalnya karena aku menunya masak ini karena hobi ya, gitu, karena hobi, jadinya kalau menunya terserah aku ya Mbak gitu, yang pasti aku kasih tahu dulu, aku bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu, ya udah. Dan manfaatnya lagi yang lainnya lagi ya satu jadi bisa ya itu tadi yang ada narasumbernya Om William Wongso. Nah, itu banyak banget ilmunya gitu yang didapat. Oh ternyata tradisional itu lebih bagus, dan gimana sih buka restoran di luar negeri gitu. Aku yang dengernya kemarin tuh yang
oke ternyata kayak gini ya. Baru tahu dan susah banget gitu, wah ilmunya oke banget. Foto juga, tadinya cuman biasa-biasa aja foto yang ya kamera handphone nggak terlalu mahal gitu kan, bukan kamera jahanam gitu. Oh ternyata bisa Akhirnya ganti bisa telepon dijadiin ya. bagus. Nggak ganti telepon malah, justru maksudnya kata Mas Dani kemarin, loh maksimalkan aja Editing. semuanya Oke. gitu loh, editingnya gitu, explore semua yang ada di editing handphone gitu. Oh oke, ternyata seperti itu gitu kan. Nah yang kemarin agak menyesal ya, yang kos ini nih aku nggak bisa ngikut sama sekali yang kos. Iya. Oke, tapi itu aja sebenarnya udah cukup banget untuk membesarkan brand dari Caprita nih ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah kan kebetulan brand aku ini Mboti Kitchen, aku sebenarnya jualan makanan tuh udah dari SMA. Kalau misalnya teman-teman angkatan tuh pasti tahu, Prita tuh pasti jualan bawa makanan tuh spaghetti, nasi uduk, nasi kuning, tuna sandwich gitu. Kadang-kadang sampai sekarang pun kalau ada kita ketemuan, mana tuna sandwichnya, mau dong gue gitu kan. Wah, ntar dulu kalau tuna sandwich itu resepnya nyokap ya gitu. Gue nggak tahu tuh kalau yang itu. Nah, karena belajar dari situ dan ngelihat pengalaman nyokap, pengalaman ibu gitu kan, jadinya yang kayaknya gue bisa deh, gue hobi masak gitu, tapi ya sampai dia aja rasa masakannya. Dulu waktu mama masih ada, setiap masakan yang mau dijual itu harus tes food sama dia. Mesti dites food sama papa atau mama gitu, karena buat aku mereka yang ini manfaatannya banyak banget gitu, dan jadi iya quality control dari mama papa gitu. Dan makanya pasar kuliner itu keren banget gitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan ada lagi. Thank you Prita. Sama-sama Mbak Ririn. Penasaran semuanya langsung karena pasti kepake banget ilmu yang emang dikasih di situ. Tadi kita udah dengar dari Kak Prita betapa bermanfaatnya, dan berikutnya ada lagi yang juga mau tanya ini Kak Anti angkatan 2000. Kakak-kakak semua izin bertanya, kebetulan saya punya kasus seperti anak saya yang divonis kanker, namun sudah dalam tahap pemulihan. Bisa nggak ya, pengen diskusi solusi sharing tentang obatnya, tentang dokter-dokter yang terbaik atau gizi-gizi yang bisa diberikan sudah benar atau belum, dan support untuk bagaimana sebagai pihak keluarga bisa melewati masa treatment ini dengan baik dan tetap bisa kuat. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Kak Ririn. Mungkin ini selain konsultasi tentang masalah kesehatan, juga masalah kesehatan mental mungkin ya untuk support anaknya. Silahkan Kak Ririn. Anti, oke. Pertama tetap semangat ya Anti ya. Nanti Anti tolong kasih nomornya ke saya, bisa chat private ke saya ya, nomor kontaknya. Nanti akan saya hubungkan dengan alumni kita, anggota dokter juga, dia dokter gizi, kemudian dia sendiri survivor kanker, jadi dia sangat paham situasinya. Kalau nanti butuh psikiater atau pendampingan, bahkan kalau butuh konseling juga silakan kontak saya. Nanti saya hubungkan dengan teman-teman psikolog dan juga teman-teman psikiater. Nanti kita bisa diskusi. Tapi semangat ya. Ini memang salib yang harus dijalani, tapi oke, harus tetap semangat gitu. Positif terus mikirnya. Nanti kontak aku ya. Oke, Prita, ya. Nanti kontak aku. Baik, langsung aja nanti kontak Kak Ririn ya, untuk Kak Anti, dan semangat terus, kita semua pastinya memberikan doa yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya diberikan pemulihan dengan baik, dan juga keluarga juga bisa memberikan support yang terbaik.
Oke, berarti kita sudah sampai di penghujung acara. Aku akan memberikan pengumuman pemenang karena penanyanya tadi ada 2 orang dan 2 orang ini berhak mendapatkan bingkisan dari panitia. Jadi aku akan langsung mengumumkan kalau yang mendapatkan bingkisan dari panitia adalah Kak Grace angkatan 2000 dan juga Kak Anti angkatan 2000 untuk pertanyaannya. Dan sekali lagi aku akan berikan kesempatan untuk Kak Ririn untuk memberikan closing statement dan juga mungkin pesan-pesannya untuk semua yang mengikuti acara kita, talk show kita di malam hari ini. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir, sampai selesai ya. Rasanya nggak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan lagi dari diskusi kawan-kawan yang tadi sudah men-sharingkan, termasuk dari Kathleen ya. Betapa ternyata hal yang mungkin untuk kita itu nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, karena seringkali itu kita ngerasa, gue ini bisa apa sih, gue tuh mampu apa sih gitu ya. Ternyata itu bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Jadi prinsip sisterhood itu nomor 1 dan bentuknya adalah kolaborasi, itu adalah bagian dari bagaimana kita mencintai saudara-saudara kita, sisters kita sesama alumni. Memang kayaknya klise gitu ya, mikirin kayaknya ya semua orang akan ngomong seperti itu, tapi ya apa yang kita jalani selama 3 tahun ini membuktikan bahwa manfaat yang diterima itu sangat besar. Bahkan seringkali itu di luar gambaran kita, bayangan kita gitu. Baik untuk alumni maupun juga untuk sekolah. Apa yang dilakukan oleh Jane dan kawan-kawan dengan sociopreneurship dan kemudian juga tim PES untuk mendukung sekolah, itu juga luar biasa. Kita tentu tahu bahwa Tarakanita pernah mengalami masa yang terpuruk ya, dari sekolah yang zaman saya tuh ngetop banget, sampai kekurangan murid, itu kan luar biasa ya. Dan salah satu target yang diharapkan dari sekolah adalah bagaimana menaikkan intake pendaftar murid baru untuk masuk ke Tarakanita, dan target itu tercapai. Dan saya pernah dengar ada salah satu sekolah Katolik SMA yang sangat ngetop, peminatnya banyak sekali. Waktu saya tanya, apa sih yang bikin kalian kok senang banget sama sekolah itu? Soalnya ekskulnya keren. As simple as that. Nah, dengan adanya sociopreneurship yang dibangun oleh Jane dan kawan-kawan, kita bisa lihat sendiri Catherine kayak begitu hasilnya. Saya aja tadi dengarnya sampai luar biasa. Belum lulus aja udah bisa diterima kerja di mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi nilai tambah. Jadi apa yang diberikan kepada sekolah itu bermanfaat sekali. Kemudian juga kita berusaha juga mengingat guru-guru apapun yang terjadi, seberapapun Anda mungkin ada yang trauma dulu di SMA Tarakanita, ya kan ya, dijutekin kakak kelas atau apa, ya itu adalah bagian dari hidup kita yang kita bisa seperti sekarang lah. Jadi saya sangat, mari kita sukseskan kerja kawan-kawan tim pemilihan RUA dan pemilihan ini. Mari kita berpartisipasi sebagai anggota yang baik, nanti hadir, kemudian ajukan diri Anda untuk menjadi calon ketua dan calon dewan pengawas karena itu dibutuhkan. Saya rasa itu ya Ines ya, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Tarakanita. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya, Kak Ririn. Pastinya kita menginginkan dan mendoakan yang terbaik untuk Tarakanita. Sekali lagi, alma mater kita yang tercinta. Selalu kita bawa kemanapun, karena kayaknya melekat banget di karakter diri kita semua. Dan senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama semua alumni Tarakanita yang juga membawa ketarakanitaannya ke semua tempat. Makanya untuk menutup acara kita di malam hari ini,
dinyalain dulu kamera mode-nya supaya kita bisa langsung foto-foto bersama untuk mengabadikan malam hari ini kita udah ketemu, meskipun nggak ketemu langsung, nggak apa-apa. Mungkin one day kita bisa ketemu langsung, tatap muka, dan bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi dengan keterbatasan ini, tidak apa-apa saat ini. Online dulu ya semuanya. Kita buka dulu kamera mode-nya. Masih ada yang tertutup. Sudah ada 34 peserta kita di sini. Oke. Oke, apakah sudah siap semuanya? Aku akan tanya ke Kak Kiki. Kak Kiki udah siap? Aku sih udah siap, tapi ini masih ada yang belum nyala, nanti nyesel. Coba buka dulu kameranya. Oke, ada 2 halaman, aku ambil ya. Senyum yang paling manis, halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya tahan dulu sampai kering. 1, 2, 3. Sip, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak alumni Initarki, pengurus Initarki, kakak-kakak alumni Tarakanita maksud aku, dan juga tadi ada adik Kathleen yang udah berbagi bersama kita hari ini. Seneng banget, pokoknya mudah-mudahan Initarki sukses terus, dan sekali lagi mungkin ini adalah panggilan juga buat kita semua alumni Tarakanita untuk memberikan yang terbaik untuk alma mater kita. Sukses terus buat Initarki. Terima kasih sudah mengundang aku untuk jadi host di malam hari ini. Semoga nggak kapok semuanya. Terima kasih, Ines. Pastinya. Terima kasih semua. Bye-bye. Halo Kak Peggy. Thank you. Makasih, Terima kasih Ririn. Alhamdulillah bisa ikut. Makasih ya semuanya. Terima kasih ya Kathleen. Sukses. Sehat-sehat semua. Amin.